Kalau kita mau beli makanan, biasanya kan selalu ada tuh di sisi belakangnya itu kandungan gizi dari makanan ini apa saja dan makanan itu mengandung apa saja. Nah, kalau buat saya pribadi sih, yang seperti itu sangat-sangat penting karena saya itu sekarang sedang tinggal di Korea dan kadang-kadang tuh ada makanan yang saya nggak bisa makan karena misalnya mengandung alkohol tingkat tinggi atau mungkin ada babinya. Dengan mengetahui kandungan dari makanan tersebut dan gizi dari makanan tersebut, tentu saya bisa milih makanan mana yang cocok buat saya. Nah, bagaimana kalau konsep seperti itu diterapkan pada smartphone dan beberapa gadget lainnya? Baru aja nih ada peraturan baru dari European Union yang mewajibkan para vendor smartphone dan beberapa gadget yang akan saya sebutkan nanti untuk melabeli device mereka dengan energy label. Di sini bisa dilihat nih, ada yang namanya Eco Design Requirement yang mewajibkan para vendor smartphone dan tablet itu untuk mencantumkan label yang mulai berlaku mulai dari 20 Juni 2025 dan requirement tersebut mencakup dan pertama adalah ketahanan terhadap accidental drop atau jatuh yang tanpa sengaja ya, goresan dan serta pertahanan terhadap dust dan water ya, jadi debu dan air, jadi seperti IP rating. Requirement ini juga mewajibkan smartphone itu punya baterai yang bisa tahan hingga 800 charge atau ya mungkin kurang lebih ini adalah 3 tahun dan selama siklus charge dan discharge tersebut baterai tersebut bisa mempertahankan 80% dari kapasitas awal. Dan EU juga menetapkan aturan pada soal disassembly dan repair, jadi bongkar dan perbaikan, termasuk diantaranya kewajiban untuk para produsen smartphone untuk menyiapkan spare part yang kritis dalam waktu 5 hingga 10 hari kerja dan tersedia 7 tahun semenjak akhir dari penjualan satu device tersebut. Nah, yang keempat ini menarik ya. Jadi nggak cuma soal hardware, operating sistemnya juga harus bisa di-upgrade hingga cukup panjang ya. Yaitu setidaknya minimal nih 5 tahun setelah akhir dari penjualan smartphone tersebut. Dan terakhir ini menurut saya juga cukup penting nih, di mana tidak boleh ada diskriminasi terhadap akses perbaikan device terhadap professional repairer, jadi tukang servis profesional dari segi software dan hardware ya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya merek Apple itu cuma boleh diperbaiki di Apple Authorized Service ya. Kalau di tempat yang non authorized by Apple tuh mungkin kadang-kadang kalau kita install baterainya itu ada tulisan oh ini bukan baterai genuine atau baterai not detected atau semacamnya. Nah, ini juga menjadi concern dari Uni Eropa. Nah, bagaimana dengan label energi itu sendiri? Nah, mari kita lihat nih di sini. Ada yang namanya label energi. Jadi yang satu ini semacam kayak ratingnya lah. Rating energy efficiency dari A sampai G. Jadi yang jelas paling bagus itu adalah A, yang paling buruk itu adalah G. Nah, nomor 2-nya ini adalah petunjuk kalau satu barang tersebut, smartphone atau tablet tersebut, dia itu di kelas mana. Misalnya kalau di sini adalah contohnya kelas C. Dan nomor 3 ini adalah battery endurance per cycle. Jadi satu kali ngecharge penuh sampai kosong itu butuh waktu berapa lama. Dan ini jadinya harus dicantumkan nih di label di smartphone tersebut. Yang keempatnya adalah hasil ketahanan terhadap jatuh tanpa sengaja ya. Dimana ini tesnya bisa dibilang berulang-ulang karena di sini tulisannya repeated free fall. Yang kelima ini adalah battery endurance per cycle. Jadi ini sebenarnya kurang jelas, tapi kalau dugaan saya ini adalah kalau kita itu sudah charge dan discharge berapa kali itu, kira-kira baterainya itu masih punya kapasitas berapa persen dari waktu kondisi awal. Nomor 6 ini adalah repairability class. Jadi seberapa mudah device tersebut untuk diperbaiki. Dan yang terakhir ini adalah ingress protection rating. Jadi ini adalah ketahanan terhadap air dan debu. Nah, di sisi bawah ini ada beberapa fakta dan beberapa statistik ya, yang isinya itu secara umum adalah perkiraan ya bagaimana aturan ini bisa mempengaruhi penjualan smartphone, kemudian juga stoknya, kemudian juga electricity-nya, kemudian juga greenhouse gas emission-nya, kemudian juga consumer expense yang akan diperkirakan didapatkan pada 2030 jika aturan ini ditetapkan atau tidak ditetapkan ya. Kalau yang di atas garis putus-putus ini adalah jika tidak diterapkan, tapi kalau yang solid ini adalah jika diterapkan. Bisa dibilang di sini secara umum dia mungkin akan mengurangi sales ya, tapi di sisi lain dia bisa mengurangi kebutuhan electricity, kemudian juga consumer expense. Jadi konsumen itu bisa lebih hemat ke depannya. Meskipun mungkin ya efek dari peraturan ini ditetapkan adalah harga smartphone di Eropa itu akan lebih naik lagi. Di sini adalah angka-angka statistik di mana terdapat 587 juta smartphone dan tablet yang dipakai di Uni Eropa pada tahun 2020, artinya sekitar 1,5 device per orang. Jadi nyata lebih banyak device-nya ketimbang orangnya di Uni Eropa ya. Mungkin ada beberapa orang yang sering ganti-ganti atau punya 2 HP. Dan hasil dari eco design energy labeling ini diperkirakan bisa mengurangi kebutuhan electricity per rumah tangga itu sebesar min 10 kilowatt hour di tahun 2030, dan di sini juga bisa mengurangi biaya dari konsumen untuk membayar ya HP-nya, kemudian juga mungkin electricity untuk ganti HP
dari masa-masa mendatang. Nah, mari kita sekarang masuk ke bagian diskusi dari pembahasan hari ini ya. Nah, bisa dibilang kalau kita itu beli smartphone kan biasanya kita lihat nih spesifikasi, misalnya pakai prosesor apa, Qualcomm apa, atau MediaTek apa, atau mungkin kalau Apple itu Apple A berapa ya. Kemudian kita juga lihat memorinya, kemudian kita juga lihat baterainya. Semua itu adalah hal-hal yang disodorkan oleh produsen ya. Bayangkan energy label ini wajib ada di smartphone dan konsumen itu begitu lihat kotak HP-nya tuh bisa lihat nih, oh ini energi ratingnya sekian, kemudian juga baterainya, baterai endurance-nya sekian nih. Kemudian juga drop protection-nya sekian, dan seterusnya. Nah, mungkin ini secara psikologis akan mempengaruhi juga nih bagaimana konsumen itu memilih smartphone ke depannya ya. Di sini memang nggak ada tulisan soal software update ya, tapi bayangkan ya, karena saya tahu nih banyak smartphone-smartphone murah ya, misalnya yang dari Tiongkok dan dari China ya, itu mungkin secara software update itu mereka biasanya agak ketinggalan nih, misalnya mungkin kayak Xiaomi gitu, saya nggak tahu sekarang ya. Tapi dugaan saya sih masih di bawah 5 tahun ya, nggak sepanjang Samsung atau mungkin Apple. Sehingga mungkin ya meskipun HP-nya itu murah, kita itu ya mau nggak mau harus ganti tiap 2 atau 3 tahun sekali ya. Kalau lihat sini dari websitenya Xiaomi ya, bisa dibilang mereka itu untuk security update-nya setidaknya 2 tahun setelah first shipment dari certain device model ya. Jadi ini bukan dari kalau peraturan EU tadi kan dia itu dari end of penjualan ya. Jadi akhir penjualan itu harus disupport minimal 5 tahun. Tapi mungkin di sini juga ada perubahan ya. Kalau dilihat di sini untuk yang flagship ini Xiaomi mengumumkan kalau flagship dari perusahaan mereka, dari company mereka itu akan mendapatkan extended software support ya. Jadi yang Xiaomi 15 dan 15 Ultra itu akan mendapatkan update sampai 6 tahun ya. Tapi di peraturan EU, ya seperti tadi kita sudah lihat, itu tidak ada diskriminasi antara dia itu flagship atau dia itu mid-range. Jadi yang mid-range-nya pun harusnya dia akan dipaksa untuk dapat software update panjang. Jadi ini mungkin akan mempengaruhi nih ke depannya apakah akan banyak smartphone-smartphone mid-range yang akan dijual di Uni Eropa, atau mungkin smartphone mid-range di Uni Eropa bakal jadi mahal-mahal ya. Jadi mungkin jadi nggak kompetitif lagi dan orang-orang mungkin akan langsung bergeser ke flagship aja. Entah flagship yang mendatang, yang paling baru, atau yang tahun lalu. Menurut saya fenomena ini cukup menarik ya, dan mungkin saya juga sekalian menanya nih, bagaimana pendapat teman-teman kalau satu kebijakan ini diterapkan di Indonesia ya. Tapi saya pribadi sebenarnya sudah agak concern ya, karena banyak sekali smartphone-smartphone di Indonesia itu dijual dengan harga sangat-sangat murah ya. Misalnya mungkin 2 juta, 3 juta, atau mungkin di bawah 1 juta. Dan saya paham sebenarnya kenapa ada yang jual seperti itu ya, karena banyak orang Indonesia itu ya butuh HP ya. Jadi kalau ada yang jualan HP murah di Indonesia pastinya laku ya. Tentu saja kita nggak bisa menyamai daya beli konsumen di Indonesia dengan daya beli konsumen di Uni Eropa. Tapi di sisi lain kebayang juga nih berapa banyak smartphone itu yang jadi e-waste ya setelah 2 atau 3 tahun. Jadi smartphone yang dijual di Indonesia itu setelah 2-3 tahun karena sudah tidak dapat update lagi itu jadi antara dapat security risk ya karena nggak dapat security update lagi, atau mungkin jadi terlalu lambat ya karena mungkin sudah tidak keep up dengan Android update yang terbaru, atau mungkin ada beberapa aplikasi yang nggak bisa jalan karena Android itu bukan versi terbaru. Nah, jadi sekarang saya sekalian pengen nanya nih, bagaimana menurut teman-teman nih, kalau misalnya tuh HP-HP yang kelasnya entry, misalnya mungkin 2-3 jutaan itu, karena satu produsen itu harus bisa mengalokasikan nih, kira-kira budget yang dipakai itu untuk memaksimalkan spek di atas kertasnya atau memaksimalkan misalnya software update selama mungkin 5 tahun ke depan. Karena ini kelasnya budget ya, entry, harusnya sih produsen smartphone itu harus milih nih antara dia itu harus bisa software update itu panjang atau hardware yang tinggi di depan. Nah, menurut teman-teman gimana? Kalau HP-nya itu speknya pas-pasan, nah menurut teman-teman gimana? Kalau HP-nya itulah budget, lebih baik diprioritaskan untuk spek tinggi di depan atau software update yang panjang ya, dijamin misalnya hingga 5 tahun. Demi HP tersebut itu nggak sering diganti ya, karena relevansinya bisa panjang ya, jadi nggak cuma 2-3 tahun tapi bisa sampai 5 tahun, dan konsumen itu jadi nggak usah sering-sering ganti HP, terutama untuk konsumen yang benar-benar budget conscious ya, jadi konsumen yang mungkin budget terbatas untuk beli HP. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten lembar tekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.